kasih. Kami di lingkup kegiatan proses belajar mengajar ini sebenarnya tetap berjalan, namun ada waktu-waktu tertentu yang kami ambil. Misalnya contoh, karena kami di hari Sabtu itu libur, jadi tidak sekolah. Nah, disitulah kami manfaatkan untuk waktu produksi gitu. Nah, selain itu, di waktu-waktu misalnya di hari Senin, Selasa, sampai dengan Jumat, di situ ada waktu-waktu tertentu, misalnya ada jam kosong ataupun ada hal-hal lain, bisa kami manfaatkan di situ. Dan juga pada kegiatan-kegiatan praktek. Jadi kami punya jurusan atau program kalian, ada namanya agribisnis pengolahan hasil pertanian. Nah, di program itu kami libatkan beberapa siswa kami atau tenan kami untuk kegiatan praktek. Misalnya praktek pengolahan bahan pangan ini. Nah, bahan pangan misalnya yang diolah adalah misalnya jagung. Nah, bagaimana membuat susu jagung atau brownies jagung. Nah, di situ kami latih. Namun ada waktu misalnya di sore hari, itu kami bisa manfaatkan karena tenan kami itu atau siswa kami ketika dia melaksanakan kegiatan produksi, dia dapat income dari situ. Misalnya contoh keripik pisang itu setiap piksnya itu dinilai 3.000 per piks. Kalau dalam satu hari mereka kerja tim ini 4 orang, 3 sampai 4 orang. Nah, mereka produksi dalam sehari misalnya dapat 100 piks. Kali 3.000 berarti 300.000 mereka dapat. Jadi di situ keterampilannya dapat, uangnya dapat, sekolahnya gratis gitu. Jadi ini yang kami terapkan untuk siasati waktu selain hari Sabtu dan juga waktu-waktu di sore hari. Atau bahkan dia lakukan ketika di sore hari itu dia tidak pulang. Saya nggak pulang, saya tetap saya produksi dulu. Jadi saya produksi, misalnya dia produksi teh sarang semut. Nah, dia produksi misalnya di 2-3 jam, itu dia dapat sekitar 10 sampai 20 dos misalnya. Nah, itu dikali 5.000 kalau teh sarang semut. Nah, lumayan kan dia dapat. Jadi ketika dia datang ke sekolah, dia dapat ilmunya, dia dapat keterampilannya, dia dapat uangnya, gitu. Seperti itu. Jadi kami siasati waktunya di hari Sabtu dengan di sore hari. Itu yang kami manfaatkan. Dan di hari-hari libur. Itu yang kami lakukan. Lalu ada juga kami sekarang mulai dengan sistem blok. Jadi di blok itu ada, kalau di SMK itu ada mata pelajaran umum, muatan nasional, muatan kewilayahan, dan juga ada C3. C3 itu yang mata pelajaran di kejuruan. Nah, di kejuruan itu di blok gitu. Setelah di blok, ada waktu sisanya itu dipakai untuk yang namanya dengan sistem pembelajaran project based learning atau sistem proyek. Nah, ini anak-anak bahannya, ini peralatannya, silakan produksi keripik, silakan produksi abon, silakan produksi teh sarang semut, lalu hasilnya nanti dilaporkan berapa banyak hasilnya. Misalnya teh sarang semut sekian, 100 dos, keripik 100 piks, dan lain-lain. Nah, disitulah yang kami tawarkan ke anak-anak kami. Jadi seperti itu. Kadang juga dia datang pagi sekali, dia coba untuk packing, melakukan packaging. Setelah packaging, lanjut dengan masuk dengan pelajaran lain, seperti itu. Jadi selain sistem blok, kami juga pakai dengan manfaatkan waktu di hari Sabtu dan hari libur, lalu di sore hari. Nah, itu kurang lebih kami siasati waktu. Oke. Terima kasih, Namek Simon, luar biasa. Ini sudah terjawab dengan jelas ya. Jadi ada 2 cara, yaitu memanfaatkan waktu di luar kelas, bisa pada sore hari atau pada hari Sabtu. Itu dari keinginan dari anak-anak juga langsung ya, dari siswa. Kemudian sistem project ya, jadi dikasih project, siapa yang mau ngambil silakan. Dari sini mereka akan dapat ilmu, dapat uang,
dan sekolahnya gratis pula. Sudah terjawab Pak Sangaji Nugroho dari Riau ya, dan untuk semua ini patut diduplikasi ini di beberapa tempat lain ya, di sekolah-sekolah lain di seluruh Indonesia. Bahkan bukan hanya untuk sekolah SMK, bukan hanya untuk pertanian, tapi bisa untuk sektor-sektor lainnya. Mas Miing masih hadir? Nah, masih hadir. Namek Simon, kita selalu ada penyemangat, yaitu Mas Dedi Miing Gumnar. Siapa yang tidak kenal beliau ya? Silakan Mas Miing. Terima kasih Mbak Ila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Simon. Selamat siang, kami di Merauke udah siang ini. Oh iya, di sini juga nyaris mau hampir siang ini. Pak Simon ini guru, saya mau tanya dulu. Ya. Oke. Yang kedua, selamat ulang tahun untuk Pak Guntur. Siap, hatur nuhun Bang Miing. Makasih banyak. Sehat selalu dan terus inspirasi menjadi social engineering di Intani ini. Dan kita berharap banyak kepada orang-orang muda. Kenapa saya katakan orang muda? Karena saya sudah tidak muda lagi. Makanya saya katakan ini orang-orang muda seperti Pak Guntur yang harus jadi pemimpin masa depan lah ke depan gitu ya. Dengan Intan ini saya berharap banyak. Karena saya sebagai orang tua juga istilahnya begitu banyak mendapatkan ilmu loh Mbak Ila. Cuman kalau mau bisnis seperti Pak Simon udah ketuaan kali. Jadi lagi mau saya menikmati hasilnya aja. Baik. Yang pertama saya akan bicara soal tadi kan ada pertanyaan yang terakhir soal menyelaraskan waktu ya. Yang pertama saya mau bicara ini Pak Simon tentang sistem pendidikan nasional. Jadi SMK disitulah fungsinya SMK. Bahkan saya adalah salah satu anggota Komisi 10 dulu yang menggagas SMK berbasis pesantren yang akhirnya menjadi berbasis komunitas. Itu saya tuh gagasannya saya kasih ke Kemendikbud agar mereka yang mengusulkan. Karena saat itu mereka tidak punya gagasan. Saya punya gagasan. Harusnya bukan DPR loh. Mereka mengusulkan pada DPR. Tapi secara pribadi saya coba itu. Kenapa? Saya anak STM Pak. Pak Simon saya lulusan STM Pak. Makanya satu-satunya anggota DPR dulu yang tidak punya ijazah SMA cuma saya. Karena saya sekolahnya STM. Ya. Nah, pendidikan itu di luar kurikulum itu seyogianya kegiatan-kegiatan anak-anaknya Pak Simon itu tidak dijadikan ekstrakurikuler Pak. Kalau bisa jangan pilihan. Kenapa? Di Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 ya, kemudian juga Undang 2013, kemudian juga di PP 19. Dalam konteks Undang-Undang 32 tahun 2004 dulu mengenai pemerintah daerah dalam hal otonomi, pendidikan itu juga diotonomikan Pak. Gitu loh. Sekarang memang ditarik ke gubernur kan, ke provinsi kan SMK-nya. Saya juga nggak ngerti kenapa alasannya. Sebetulnya tekannya ada di wali kota dan bupati. Jadi selain kurikulum nasional, itu bupati berhak mengelola program kurikulum lokal itu atau muatan lokal itu. Nah, saya kira ini kegiatan-kegiatan yang berbasis alam, berbasis kandungan-kandungan lokal, ini harusnya bukan hanya diselaraskan waktunya, tapi menjadi kegiatan wajib bagian dari praktekum dari teori-teori yang didapatkan kesehariannya gitu loh. Ya, jadi jangan kalau anak-anak ada waktu. Nah, kalau mereka bilang saya tidak ada waktu, ya tidak terjadi apa-apa. Jadi sebaiknya dijadikan satu alur yang dimana memang seolah-olah semacam kurikulum nasional, tapi dia adalah muatan-muatan yang memang tidak menjadi karena ekstrakurikuler itu bisa menjadi pilihan. Kayak anak-anak, apakah anak-anak semua ikut pramuka kan enggak? Kenapa? Karena boleh ikut boleh tidak. Saya kira ini yang bisa menjadi kekuatan penuh bagi seluruh siswa itu adalah mereka lalu selain itu bukan hanya mendapat uang dan dapat pengetahuan, tapi juga dapat kredit poin di dalam nilainya sehingga mereka ada spirit gitu loh. Itu satu. Yang kedua saya kira apresiasi pada Pak Simon bagaimana SMK menjadi sebuah inkubator bisnis. Ini yang disebut dengan dulu kita bahas tentang teknopark ini. Ya. Ini adalah bukan hanya sekedar inkubator, Pak. Ini adalah bagian dari laboratorium bisnis. Bahwa bentuk korporasinya bisa saja seperti inkubator. Ini pelatihan mereka belajar berbisnis. Karena bisnis ini
Tidak cukup dengan ilmu saja, tapi harus ada passion dia juga. Kan anak-anak Bapak walaupun masuk SMK, karena mungkin di sana ada SMK, dia masuk. Padahal passionnya bukan orang yang terampil, mungkin orangnya berpikir. Kekuatannya di akademik. Nah, kalau di SMK ini, dia harus kolaborasi Pak, antara otak kanan dia dengan otak kiri dia. Sekolah rata-rata menggunakan otak kiri ya Pak ya, kognitif ya Pak ya, akademik gitu. Nah, ini saya kira pertama bagaimana mendorong inkubator ini menjadi sesuatu yang ini. Yang kedua, mungkin juga Bapak terbuka bagi orang-orang non SMK. Misalnya ada anak Karang Taruna ikut, atau anak-anak muda yang putus sekolah atau apapun ditampung melalui kegiatan-kegiatan praktikum ini. Belajar bisnis di sana. Agar mereka yang tidak punya kesempatan mengenyam pendidikan SMK atau SMA, mungkin mereka bisa ikut di sana. Yang berikutnya saya kira Merauke atau Papua ini adalah alam Indonesia salah satu yang memiliki potensi yang bukan main saya kira. Salah satu dari tadi saya mendengar ikan gabus atau ikan gastor ini di seluruh hewani dan nabati, albumin tertinggi itu Mbak Ila adanya di ikan gabus. Apa itu albumin? Albumin adalah protein tinggi yang dimana kalau dikonsumsi itu dia menstimulus ya, dia merangsang, mempercepat ya regenerasi sel. Untuk wanita akan tambah cantik kalau sering-sering mengkonsumsi ini karena kulitnya dan sebagainya itu akan bagus. Gitu. Makanya banyak orang-orang yang pengusaha herbal itu menggunakan bahan bakunya raw material adalah albumin itu. Jadi dari semua ikan seluruh dunia, termasuk ikan paus atau ikan bahkan salmon, albumin tertingginya ada di gabus, Pak. Itu hasil risetnya. Jadi tolong ini produk mahal betul ini, produk bagus betul ini. Dan memang adanya paling banyak di Papua. Ikan gabus. Memang Allah nih Tuhan yang Maha Kuasa sudah begitu adilnya menyiapkan alam dan menyediakan pada kita. Nah, tinggal tadi saya kira harus cari orang Simon yang lainnya nih. Pak Simon kelihatannya sekolahnya dulu di Jawa ya? Saya di Manokwari Pak, di Papua juga. Cuman sering pelatihan di Jawa juga. Oh iya. Saya di Pemkab artinya kelihatan dari cara pemaparan terus di Bogor juga ya. Oh iya, Oke, sekolah itu tidak harus akademik dalam pengertian lembaga, dimanapun dia. Yang penting Pak Simon ini banyak belajar, sehingga dalam presentasinya saja sudah saya bisa lihat bahwa ini sudah banyak melakukan interaksi dengan pihak-pihak luar lah istilahnya. Saya tidak lihat mengecilkan atau apapun wilayah. Semuanya Indonesia harus memiliki keadilan pendidikan, ya berkeadilan. Pendidikan berkeadilan. Saya dulu orang yang agak menolak tentang pemerataan Mbak Ila. Saya inginnya berkeadilan. Teman-teman kita di Merauke, anggarannya jauh harus lebih besar dari Jakarta. Orang-orang terbaiknya harus dikirim ke sana. Supaya apa? Supaya muncullah orang-orang kayak Pak Simon kayak gini. Gitu. Apakah semua orang punya kemampuan seperti Pak Simon menjemput ilmunya di Malang, menjemput ilmunya di Jogja, dan sebagainya? Itu kan tidak seluruhnya. Nah, kaitannya dengan produk tadi, inkubator bisnis tadi, sekarang memang problemnya adalah di persoalan geografis kan. Geografis Pak Simon ini kan di ujung. Selalu bahasanya juga dari zaman dulu tuh, dari zaman Merdeka, dari Sabang sampai Merauke, ya kan? Dari Sabang sampai Merauke. Padahal yang dari Merauke ada yang lebih jauh lagi sebetulnya. Ya. Ini betul-betul memang faktor geografis ini. Ya mungkin dulu kita gagal membuat penerbangan perintis yang digagas oleh Pak Habibie, bikin pesawat-pesawat kecil agar lebih murah gitu. Sekarang mungkin bisa bergabung kalau ada bapak-bapak TNI ke Merauke, mungkin ditumpangkan produknya, cuma bisa seminggu sekali, bisa 2 minggu sekali terbangnya tuh. Tapi ongkosnya jadi mahal di sana. Nah ini persoalan-persoalan ini saya kira pemerintah mesti hadir dalam menangani bagaimana distribusi ini. Swasta sudah ada kan sekarang ada baik itu travel maupun semacam tadi disebut Lion Parcel atau JNL sebagainya. Tapi kan costnya cukup mahal. Nah mungkin Pak albumin ini atau ikan gabus ini itu betul-betul tadi kerjasama dengan ekspor hub itu betul-betul dikolaborasikan sehingga mereka yang bisa menjemput bagaimana juga mereka mengkurasi memang dibutuhkan. Setahu saya itu Korea dan Jepang itu sangat banyak permintaan tentang albumin ini, tentang ikan gabus ini atau ikan gastor ini. Nah
Tapi hal yang ingin saya sampaikan lainnya, bagaimana kita memiliki raw material ini yang jarang sekali mau kerja keras untuk menghasilkan produk turunannya. Tadi Pak Simon sudah menyebutkan ada 4 produk turunan, ada added value yang dibangun di sana. Umumnya orang Indonesia ya untuk ekspor pun biasanya nggak mau pusing dia, ya kan? Kenapa kita pengekspor CPO paling mahal tapi minyak goreng aja susah sekarang, ya kan? Kan ada masalah. Sehingga pemerintah sendiri kalah oleh pengusaha. Bagaimana mereka mengendalikan, ya, oleh kartel-kartel ini. Gitu. Nah ini menjadi penting menurut saya gitu. Jadi Pak Guntur, mumpung Pak Guntur ada di kantor Wapres, barangkali ini bisa menjadi bahan pertimbangan bagaimana kembali konsentrasi kita menggarap wilayah-wilayah 3T ini. Ya, Siap. yang terluar Pak Simon dan sebagainya gitu.